Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vodka Junior dengan NIM 22086611103 dan ini tugas KDJK saya. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, lebih baik aku menjelaskan dulu, apa sih TCP/IP itu? TCP/IP adalah sekumpulan protokol yang digunakan dalam jaringan komputer untuk mengizinkan komunikasi data antara perangkat yang berbeda di seluruh dunia. Nama TCP/IP sendiri mengacu pada dua protokol utama dalam kumpulan ini, Transmission Control Protocol atau kita bisa kenal TCP, dan Internet Protocol atau IP. TCP/IP adalah dasar dari internet modern dan digunakan dalam berbagai jenis jaringan, termasuk internet, jaringan lokal atau LAN, dan jaringan pribadi perusahaan. Dan untuk protokol sendiri, protokol adalah seperangkat aturan dan pedoman yang mengatur komunikasi antara perangkat dalam sebuah jaringan. Jadi mereka tuh menentukan cara data dikirim, diterima, dan diinterpretasikan. Ya, protokol juga menentukan format data dan deteksi dan penanganan kesalahan serta cara mengatur koneksi dan pemutusan koneksi. Ya, aku bisa jelasin lagi tentang penjelasan TCP dan IP, cuman kayaknya itu bakal buang-buang waktu ya. Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi, layer yang aku pilih untuk tugas ini adalah layer transport. Ya, lebih tepatnya di bagian TCP. Jadi di layer transport ada dua primary protokol, yaitu TCP dan UDP. Cuman aku sekarang membahas yang TCP. Oke, jadi ada satu hal dulu yang harus kita pahami. Ketika kita mengirim data, seperti file ini contohnya, file ini tidak dikirim menjadi satu potongan, melainkan banyak potongan data. Lalu komputer penerima menerima semua potongannya, lalu menggabungkan mereka, lalu menjadikannya menjadi satu file. Dan sebenarnya hal ini nggak apa-apa, kayak hal lumrah aja. Akan tetapi, bagaimana jika data yang kita kirim tadi ada beberapa yang hilang saat jalan ke komputer penerima? Tentu saja komputer penerima tidak bisa menyatukan data-data yang menjadi sebuah file, dan yang paling kita bakal berakhir dengan corrupted file. Dan inilah alasannya kita perlu TCP, atau bisa kita sebut Transmission Control Protocol. Oke, TCP pertama kali didefinisikan dalam RFC 675 pada tahun 1974 oleh Vinton Cerf dan Bob Kahn. Protokol ini dikembangkan untuk mengatasi masalah pengiriman data yang andal dan terurut di jaringan yang tidak dapat diandalkan. TCP telah mengalami beberapa revisi dan perbaikan sejak itu, dengan TCP version 4 menjadi versi yang paling banyak digunakan saat ini. Namun versi terbaru, yaitu TCP version 6, telah diperkenalkan untuk mengatasi masalah kehabisan alamat IP di version 4. TCP adalah opsi yang paling banyak dipilih untuk mengirimkan data. Ini karena TCP dapat dengan andal mengirim dan menerima data. Jika ada blip jaringan dan beberapa segmen yang hilang di sepanjang jalan, TCP dapat memulihkan mereka, yang berarti pengalaman pengguna tidak perlu dikompromikan dengan website yang setengah penuh atau dokumen yang corrupted atau bisa dibilang rusak. Oke, balik ke topik yang tadi. Inilah salah satu alasan kenapa kita harus punya metode yang terpercaya untuk mengirimkan data, sesuatu yang bisa mengirim ulang atau memperbaiki data yang kena corrupted atau bahkan hilang. Inilah hal yang pasti bisa dilakukan oleh TCP. Nah, sekarang kita bakal membahas tentang karakteristik utama dari TCP. Oke, sekarang kita bakal masuk ke dalam karakteristik utama TCP. Yang pertama, koneksi oriented. Salah satu karakteristik utama TCP adalah bahwa ini adalah protokol koneksi orientasi. Sebelum data dikirim, koneksi harus didirikan melalui proses 3 langkah tangan, atau biasa kita kenal three-way handshake. Jelek banget namanya kalau Indo ya. Yang mencakup permintaan dari SYN, konfirmasi ke SYN-ACK, dan konfirmasi akhir ke ACK. Ya, nanti bakal kita jelasin lagi lebih jauh tentang hal itu. Ini memastikan bahwa pengirim dan penerima siap untuk pertukaran data. Yang kedua, ada pengiriman yang diandalkan. TCP menjamin pengiriman data yang diandalkan. Jika pakai data hilang atau rusak dalam perjalanan, TCP akan mencoba untuk mengirimkannya kembali hingga pengiriman berhasil atau batas waktu atau time out tercapai. Ini memastikan bahwa data yang dikirimkan selalu tiba di tujuan dengan benar, tentram, aman, sampai tujuan. Ya, gitulah. Intinya, ada pengiriman terurut. TCP memastikan bahwa data yang dikirim diterima dalam urutan yang benar. Ini adalah aspek penting untuk aplikasi yang memerlukan data dalam urutan tertentu. Seperti contohnya, ada dua, streaming video atau transfer file. Lanjut ke berikutnya,
Selanjutnya ada flow control. Ya, ini yang udah kita pernah pelajari. TCP memiliki mekanisme flow control yang memungkinkan pengendalian aliran data antara pengirim dan penerima. Dan kalian mau tahu kan logika yang kemarin itu, siapa yang harus menurunkan kecepatannya? Bakal ku jawab nanti. Dan yang terakhir ada multiplexing dan port. TCP memungkinkan multiplexing yang berarti banyak aplikasi dapat menggunakan layanan yang sama secara bersamaan. Ini dicapai melalui penggunaan nomor port yang berbeda untuk mengidentifikasi aplikasi yang berbeda di perangkat penerima. Oke, jadi kita sekarang bakal masuk ke cara kerjanya TCP. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan yaitu inisiasi koneksi dengan three-way handshake. Sebelum pengiriman data, pengirim dan penerima harus menginisiasi koneksi. Ini dilakukan melalui three-way handshake yang mencakup SYN atau singkatan dari synchronize, SYN-ACK atau synchronize acknowledge, dan ACK atau acknowledge. Selama langkah ini, parameter seperti nomor urutan dan nomor pengiriman itu ditentukan. Jadi alurnya seperti ini. Pertama, komputer pengirim mengirimkan SYN. Lalu komputer penerima membalas dengan mengirimkan pesan ACK yang merupakan kependekan dari acknowledgement dan juga memasukkan pesan SYN dari dia sendiri. Inilah yang disebut SYN ACK. Dan terakhir, komputer pengirim mengirim acknowledge atau mengakui dengan pesan X. Dan sekarang kita punya koneksi TCP yang terbuka. Proses serupa juga diikuti saat menutup koneksi ini. Selanjutnya adalah pengiriman data. Setelah koneksi didirikan, pengirim dapat mengirim data dalam bentuk segmen TCP. Setiap segmen memiliki nomor urutan yang menunjukkan posisinya dalam aliran data. Setelah menerima segmen, penerima mengirim konfirmasi ACK atau acknowledge kepada pengirim. Ini memberitahu pengirim bahwa segmen telah diterima dengan benar. Oke, sekarang kita masuk ke tahapan yang dimana itu adalah flow control. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, siapa yang bakal mengubah kecepatannya antara penerima dan pengirim? Jawabannya adalah tentu saja si pengirim. Kenapa begitu? Biar aku kasih analogi. Contohnya nih, ini aku dan ini seorang atlet loncat tinggi lah, entah itu siapa. Nah, kita dikasih challenge untuk menyamakan loncatan kita. Tentu saja kan, aku nggak mungkin bisa nyamain loncatannya si atlet ini kan. Ya, jadi atletnya yang harus ngikutin aku. Jadinya aku sebagai penerima, atlet sebagai pengirim, dia yang harus ngikutin kecepatanku. Jadi, jika penerima merasa terbebani atau tidak dapat mengikuti laju pengiriman, ia dapat mengirim sinyal flow control kepada pengirim untuk memperlambat pengiriman data. Dan langkah terakhir adalah penutupan koneksi. Setelah pengiriman data selesai, koneksi dapat ditutup. Ini melibatkan proses penutupan yang melibatkan pesan FIN atau singkatan dari finish yang dikirim dari salah satu pihak dan konfirmasi FIN dari pihak lainnya. Ya, itulah cara kerjanya TCP. Pembahasan selanjutnya adalah peran TCP dalam internet. TCP memiliki peran kunci dalam memungkinkan komunikasi yang andal di internet. Ini adalah salah satu protokol utama dalam model TCP IP dan memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai aspek internet modern. Berikut adalah peran TCP dalam internet. Pertama, pengiriman data yang diandalkan. Salah satu peran utama TCP adalah menyediakan pengiriman data yang diandalkan antara perangkat yang terhubung di internet. Lalu ada pengiriman data terurut. TCP memastikan bahwa data yang dikirimkan diterima dalam urutan yang benar oleh penerima. Selanjutnya, ada pengendalian aliran data. TCP memiliki mekanisme pengendalian aliran yang memungkinkan pengirim dan penerima untuk mengatur laju pengiriman data. Dan juga ada multiplexing dan port. Seperti yang kita udah bahas tadi, TCP memungkinkan multiplexing yang berarti banyak aplikasi dapat menggunakan layanan yang sama secara bersamaan di satu perangkat. Dan masih banyak lagi, tapi aku kasih beberapa contoh aja. Oke, segitu aja video yang bisa saya jelaskan tentang TCP. Mohon maaf jika saya buat outro-nya di luar gini karena ada hal mendadak. Dan ya, terima kasih sudah menonton.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Don't forget to leave a like on this video and hit that follow button.